Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Silmi Hafiani, yang bertugas di SMP Negeri 10 Sumedang dan mengampu bidang bimbingan dan konseling. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan pengembangan diri atau dalam kata lain identitas diri, pencarian jati diri. Nah, sebelum itu, kenapa materi ini muncul? Materi ini muncul berdasarkan inventory, tugas perkembangan, dan angket kebutuhan peserta didik. Nah, saya mengambil topik siapakah aku dan apakah bakatku, dan ini materinya disampaikan kepada kelas 7. Adapun tujuan layanan bimbingan klasikal dengan materi siapakah aku dan apakah bakatku, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gambaran diri. Yang kedua, peserta didik dapat menyadari potensi diri yang dimiliki. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan potensi diri dalam minat dan bakat. Nah, sebelum kita pada materi yang pertama, marilah kita simak cuplikan video berikut ini. Baik, dari video yang barusan kita simak, ada pertanyaan siapakah diri kita sebenarnya? Oke, nah sekarang tugas kalian adalah tolong catat di buku catatan kalian, deskripsikan bagaimana diri kalian ini. Meliputi apa sih minat kalian? Minat itu ketertarikan ya, hobi kalian atau kesukaan. Kesukaan kalian apa? Kemudian kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa, dan bakat yang mungkin ini bakat bisa dimiliki dari kecil gitu. Nah, silakan tulis dalam buku catatan. Selanjutnya, kenapa sih kita harus mengenal diri? Yang pertama, membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dari kita yang mengenal diri kita sebagai kekurangan, nah kekurangan itu bisa kita perbaiki dan akan berdampak pada ke arah perubahan yang ke arah lebih baik. Yang kedua, kunci proses pengembangan diri, dimana ketika kita tahu nih minat kita apa, potensi kita apa, kemudian kelebihan kita apa, nah hal-hal tersebutlah yang akan mendorong kita pada pengembangan diri ke arah yang lebih positif. Gitu. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, materi pada konsep diri. Konsep diri ini apa sih? Konsep diri ini merupakan gambaran yang ada pada diri kita yang berisi tentang pengetahuan diri. Kemudian yang berisi juga tentang penilaian diri dan manusia yang diharapkan. Seperti manusia yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita. Seperti apa? Nah, dalam konsep diri ini terbagi menjadi dua jenis. Ada konsep diri positif dan ada konsep diri negatif. Di mana konsep diri positif ini yaitu pribadi yang mampu mengatasi masalahnya, suka introspeksi diri, dan mampu memperbaiki kesalahan pada dirinya. Sementara konsep diri negatif ini yaitu pribadi yang merasa setiap kali menghadapi kompetensi itu merasa pesimis, kemudian memiliki perasaan bahwa dirinya itu tidak disenangi oleh semua orang, dan yang ketiga, merasa dirinya itu tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari orang lain, seperti itu. Nah, kita beranjak pada potensi diri. Potensi diri itu apa? Yaitu kemampuan, kekuatan, atau kecerdasan yang ada di dalam setiap individu, baik yang sifatnya sudah terwujud maupun yang belum terwujud secara optimal. Bagaimana kita mengenal potensi diri? Yang pertama, kita itu perlu dan sangat penting untuk memiliki kepercayaan diri. Yang kedua, memiliki hobi atau kesukaan dan minat atau ketertarikan terhadap suatu aktivitas. Yang ketiga, pergaulan.
Nah, pergaulan ini penting bagi terciptanya lingkungan yang mendorong kita untuk menggali potensi diri kita. Nah, bagaimana sih cara mengenal potensi diri? Kita itu bisa mengidentifikasi dari aktivitas apa yang sering kita lakukan, kemudian apa sih aktivitas apa yang bisa membuatmu begitu asyik, apa yang paling mudah dikerjakan, dan apa yang selalu kita impikan, kita harapkan di masa depan. Nah, berikut adalah cuplikan tips mengenal atau mengembangkan potensi diri. Silakan disimak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bisa bermakna dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.